Jadi kita itu nggak usah hafalin itu pattern apa, tapi kita tahu actionnya kayak gimana. Itu bakal ada di tahap candle pattern, di sini ada chart pattern. Nah ini PDF-nya itu penting banget buat kalian miliki ya. Kalau kalian nggak punya, oke, di video kali ini saya bakal ajarin kalian gimana sih cara kita untuk trading dengan chart pattern. Jadi ini saya bakal bahas secara lengkap dan saya bakal ajarin kalian gimana sih cara kita untuk bisa menjadikan chart pattern ini jauh lebih simpel. Karena kan chart pattern itu ada banyak banget buat kita hafalin. Ada bullish flag, bearish flag, head and shoulder, dan yang lainnya itu banyak banget. Nah, jadi supaya nggak terlalu lama, kita bakal langsung aja deh bahas ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Oke, jadi di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Ini saya udah siapkan dengan beberapa step. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 step. Yang mana yang pertama itu kita akan bahas macam-macam chart pattern. Lalu yang kedua kita bakal bahas dari time frame-nya nih. Time frame berapa sih yang harus kita pakai untuk kita nentuin chart pattern itu valid atau enggak. Lalu trading strateginya kayak gimana. Lalu gimana cara kita cari chart pattern dan juga gimana prakterilnya dan gimana orang-orang itu nerapin sampai bisa dapetin profit dengan chart pattern ini. Jadi ini sebenarnya analisanya cukup simple ya, makanya saya mau bahas ini dengan jauh lebih lengkap dan ini 100% gratis. Dan ini bakal saya buat lagi ke depannya ya. Jadi saya saranin buat teman-teman silahkan di subscribe dulu atau kalian share ke teman kalian yang butuh video kayak gini. Dan yang pertama kita bakal langsung aja ya. Yang pertama apa itu chart pattern? Nah chart pattern ini adalah pola atau grafik harga yang udah terbentuk secara terus menerus. Entah kalian mau trading di forex, kripto, di saham itu semuanya sama. Nah kenapa orang-orang tertarik belajar chart pattern? Jadi ini sebenarnya teman-teman udah bisa lihat bahwa ini biasanya dapat memberikan sinyal. Jadi memberikan sinyal tuh gimana? Nah kayak kita tahu lah, oh ini nanti harganya bakal bergerak naik atau oh nanti ini harganya bakal bergerak turun. Contohnya tuh kayak gitu. Dan di sini teman-teman juga udah bisa lihat ini dipakai untuk memprediksi arah harga berikutnya berdasarkan pola yang terbentuk di masa lalu teman-teman. Jadi itu kenapa orang-orang belajar tentang chart pattern. Nah lalu kita bakal ke topik selanjutnya yaitu macam-macam chart pattern. Nah di sini secara overall itu ada 3 jenis chart pattern, yaitu yang pertama adalah reversal pattern, yang kedua continuation pattern, dan yang ketiga itu adalah neutral pattern. Jadi reversal pattern itu biasanya kayak double top, double bottom, itu reversal pattern. Jadi biasanya dia bakal ada di antara resisten atau di antara support. Jadi di sini misalnya teman-teman, kalau kita ngelihat, nah ini resisten, harga bergerak dari atas ke bawah, dan ini biasanya support. Nah ini. Jadi biasanya untuk reversal pattern ini kita bisa tahu bahwa pergerakan harga itu berubah dari yang awalnya dia mengalami kenaikan yang menyentuh resisten, lalu selanjutnya dia di sini biasanya ada pattern namanya double top. Di sini ketika dia breakdown, dia akan melanjutkan penurunan menuju support selanjutnya yang ada di sini, teman-teman. Begitu juga untuk double bottom. Double bottom itu biasanya itu akan sangat bagus dan powerful kalau dia berada di area support. Nah, di sini ini misalnya double bottom, dia breakout di sini. Nah, itu kita bisa manfaatin di sana, teman-teman. Tapi ini biasanya nggak selalu ya ada di antara resisten atau di antara support. Ini kadang-kadang ada di tengah-tengah. Tapi ini biasanya jauh lebih powerful kalau dia berada di support atau resistance-nya. Tapi untuk istilah dia adalah reversal pattern itu kondisinya kayak gitu teman-teman. Jadi dia antara harganya itu sebenarnya naik dulu lalu dia ada double top, artinya harga akan turun. Kalian juga bisa cek di Bitcoin. Nah kalau di Bitcoin saya bakal nanti spill sedikit lah kenapa itu ada reversal pattern di sana. Lalu yang kedua itu adalah continuation pattern. Contoh continuation pattern itu kayak yang namanya bullish flag, bearish flag, bullish pennant, bearish pennant, itu namanya continuation pattern. Artinya dia adalah pola kelanjutan. Oh ya, di sini untuk reversal itu ada intinya adalah dia adalah pola pembalikan. Lalu untuk continuation pattern itu adalah pola kelanjutan. Jadi yang awalnya misalnya untuk bullish flag nih, bullish flag itu kan pergerakannya kayak gini. Nah ini adalah flagnya. Nah ini harga dari bawah, dia membentuk flag dan dia biasanya lanjut naik lagi.
Itu namanya continuation pattern. Lalu untuk bullish pennant itu biasanya kayak gini teman-teman. Jadi pergerakannya naik. Nah di sini dia membentuk sebuah pennant. Nah pennant itu yang ini. Nah di sini biasanya dia bakal lanjut naik lagi. Itu namanya bullish pennant. Yang ini bullish flag. Yang ini bullish flag. Sorry, saya ganti pakai kuning. Yang ini bullish flag. Yang ini bullish pennant teman-teman. Nah ini potensinya harga bergerak naik dengan nama yaitu continuation pattern. Lalu yang selanjutnya itu adalah neutral pattern. Nah neutral pattern ini contohnya kayak rectangle. Jadi contoh ini ada bullish rectangle atau bearish rectangle. Jadi ini artinya kita nggak tahu dia bakal bergerak breakout ke atas atau breakdown ke bawah nih. Itu yang kita sama sekali nggak tahu. Makanya kita bisa katakan neutral pattern. Nah ini kan sebenarnya macam-macam chart pattern itu ada banyak banget teman-teman. Ini head and shoulders nggak masuk. Di sini juga bullish pennant tadi nggak masuk. Ini sebenarnya kalau kalian mau lihat secara lengkap itu ada di Instagram saya. Nah ini saya langsung bukain Instagram saya ya. Kalau kalian mau lihat secara lengkap itu ada di sini teman-teman. Nah ini macam-macam chart pattern. Itu ada bullish flag, bearish flag, cup and handle. Lalu ada bullish rectangle, bullish pennant, double bottom, head and shoulder, falling wedge, rising wedge, ascending triangle, descending triangle, dan yang lainnya. Tapi di sini cuma itu aja yang saya bahas karena ini sebenarnya banyak banget. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya, chart pattern itu gimana cara kita ngingetinnya? Nah, nanti saya bakal kasih tahu gimana trik singkatnya sebagai trader yang mana ini sering banget saya lakukan sendiri. Itu gimana cara kita membuat semua hal ini jauh lebih simpel. Di sini itu ada banyak banget, rasanya kayak pusing juga gitu loh ngafalin kok ini ada banyak banget. Dan ini tenang aja, semua ini ada jalan pintasnya. Jadi kita itu nggak usah hafalin itu pattern apa, tapi kita tahu actionnya kayak gimana. Itu bakal ada di tahap yang namanya trading strategi dan juga di praktek realnya. Jadi di sini bakal saya spill teman-teman. Dan kita bakal next lagi ya. Kita selanjutnya yaitu bahas untuk time frame. Nah time frame ini saya rasa cukup krusial ya. Contoh, kalau kita mau scalping itu kita bisa pakai time frame yang namanya 15 menit. Di sini ini adalah chart dari gold. Itu di time frame 15 menit di atas ini. Nah, di time frame 15 menit itu apakah ada pattern atau enggak? Nah, tentunya chart pattern itu kita bisa lihat di time frame berapapun. Bahkan time frame 1 detik itu kalian bisa cari. Tapi saya rasa 1 detik itu terlalu cepat ya dan sangat susah kita trading di sana. Jadi di sini untuk chart pattern yang ada di gold itu adalah di time frame 15 menit dan yang saya temukan waktu itu adalah double bottom. Jadi ini bottom pertama, ini bottom kedua. Dan kebetulan waktu itu ini adalah area support. Nah, makanya saya bilang ini double bottom itu adalah reversal pattern. Jadi potensinya harga bergerak naik. Dan yang terjadi di sini, teman-teman udah bisa lihat ya. Kalian perlu pahami dulu, ini time frame 15 menit. Artinya contoh, satu candle merah ini artinya 15 menit. Lalu di sini kalian itu dapetin momentum secara 30 menit. Jadi ini satu candle 15. Satu candle 15. Jadi ini secara overall dia itu ngepump dalam waktu 30 menit. Itulah kenapa kita scalping. Kalau kita memang pakai time frame 15 menit, kita langsung pantengin teman-teman, jangan ditinggal-tinggal. Kalau kalian mau tinggal-tinggal, itu kalian pakainya yang swing trading. Dan tadi saya juga ada bilang, Bitcoin itu ada yang namanya double top, teman-teman. Nah, itu kita bisa manfaatkan di sini. Contoh, ini untuk double topnya kalian bisa lihat ini top yang pertama. Lalu ini top yang kedua. Jadi itu adalah double top. Kita bisa lihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi memang dalam prakteknya di market nggak semudah itu, nggak semudah garis-garis kayak gitu, enggak. Kalian udah bisa lihat di sini. Ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau kita mau buat ini jauh lebih sederhana, kita bisa tinggal melihat bahwa oh ini topnya, ini topnya, ini topnya, berarti ini adalah double top teman-teman. Dan ini adalah top yang pertama dan ini adalah top yang kedua. Jadi di sini ketika dia breakdown, kalian udah bisa lihat yang terjadi
itu Bitcoin drop sampai ke 82.000, bahkan kalau nggak salah nyentuh 76 nih, sempat nyentuh 76.000. Jadi itu yang terjadi di Bitcoin. Nah ini time frame-nya 1 hari teman-teman, 1 day. Artinya satu candlestick ini, mungkin saya bakal hapus dulu ya sedikit. Nah, satu candlestick-nya ini teman-teman itu mengartikan dia itu membutuhkan waktu 1 hari. Nah ini yang merah ini 1 hari, ini 2 hari, 3 hari. Jadi itu butuh waktu 3 hari, beda sama gold yang tadi. Karena kita memang trading di 15 menit ya, ini cuma 2 candle artinya ya 30 menit teman-teman, itu perbedaannya. Dan di sini kita bisa simpulkan kalau kalian memang mau scalping itu pakai lower time frame. Nah, rangkumannya itu teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa lihat bahwa untuk kita mau scalping kita bisa dari M15 atau 15 menit, M30 atau 30 menit, dan juga H1. H1 ini sebenarnya menurut saya kayak sweet spot ya, karena dia untuk scalping oke, untuk swing juga oke. Karena beberapa kali saya swing itu, saya memang analisa di 4 jam, tapi saya entry-nya itu di 1 jam. Begitu juga untuk scalping. Kalau scalping H1 itu saya pakai untuk ngelihat view-nya kayak gimana. Karena kalau ngelihat view-nya di terlalu kecil, itu menurut saya kayak kurang pas gitu. Kita agak rancu jadinya mau entry kayak gimana. Dan di sini kalian udah bisa screenshot atau gimana terserah lah. Tapi kalau kalian mau belajar ya nonton video saya ini aja, saya rasa udah cukup deh. Dan di sini kita udah bisa simpulkan juga kalau semakin kecil time frame itu kita semakin cepat profit. Nah ini kenapa? Ini udah jelas perbedaannya. Kita profit di sini di XAU itu butuh 30 menit udah hit dari target kita. Kalau kita mau nge-swing di Bitcoin gitu, misalnya kita udah tahu oh ini ada double top, kita mau ambil penurunannya, itu kita butuh 3 atau 4 hari teman-teman. Perbedaannya itu cukup signifikan. Tapi di sini kita udah bisa bilang kalau kita makin besar time frame itu walaupun profitnya makin lama, tapi kita biasanya profitnya jauh lebih besar karena kita menggunakan margin yang lebih tinggi kalau kita mau swing biasanya. Tapi ini tergantung ya, ada juga orang yang swing pakai modal kecil teman-teman. Tapi preferensi saya biasanya kalau kita scalping ya modal kita bisa lebih kecil karena kita nyari cuan dikit-dikit tapi cepat gitu loh. Dan yang selanjutnya kita akan bahas tentang trading strategi. Nah untuk trading strategi ini hal yang paling penting kita ketahui itu adalah timing entry. Nah entry-nya itu kapan? Dan ini akan menjawab dari semua pertanyaan kalian. Mau kalian pakai pattern apapun itu jadinya jauh lebih simpel. Contoh di sini untuk timing entry itu saya bagi jadi 2. Ada low risk entry dan juga ada high risk entry. Low risk entry itu kita entry ketika dia udah breakout dari patternnya. Contoh, ini namanya pattern apa? Kalau kalian udah nyimak dari awal, ini namanya bullish pennant, benar. Atau ini juga mirip symmetrical triangle lah. Nah di sini mungkin kita nggak begitu perhatikan lah namanya apa, tapi kita perlu tahu dia itu breakout atau breakdown, itu kuncinya. Contoh di sini, secara pattern dia breakout dulu. Kita tunggu dia breakout dulu, keluar dari chart patternnya, baru kita bisa tunggu untuk dia retest dulu. Nah, retest di sini baru kita entry. Biasanya harga akan langsung bergerak naik, teman-teman. Itu kalau kita mau low risk entry. Dan ini juga bisa kita lakukan kalau dia baru breakout di sini, teman-teman. Nah, dia baru breakout sampai sana, itu kita langsung entry, itu juga bisa. Tapi kadang-kadang kita kena false breakout. False breakout itu apa? Harganya bergerak naik, langsung turun lagi, masuk ke zona chart pattern yang tadi, itu juga bisa. Makanya kalau kalian mau lebih low risk, kalian tunggu dia breakout di sini, lalu dia naik dulu dan dia retest dari chart pattern yang tadi, baru kita entry di sini. Itu kalau kita mau low risk entry. Jadi ini entah patternnya apapun kalian bisa terapin. Jadi ini kalian nggak perlu menghafal ini pattern apapun, ini pattern falling wedge kah, rising wedge kah, itu kalian nggak perlu hafalkan karena kalian itu udah menerapkan konsep kita tunggu dia breakout atau breakdown. Nanti misalnya kalau yang terjadi di sini harganya naik turun, nah kalau dia tiba-tiba breakout di sini kita juga bisa ambil posisi sell, teman-teman. Nah, kita bisa ambil posisi sell di sini karena kita tahu, oh dia ternyata breakdown, dia itu nggak jadi breakout. Dan di sini karena ini adalah potensi dari symmetrical triangle atau bullish pennant atau bearish pennant, terserah kalian. Kalau saya pribadi, saya lebih fokus bahwa dia itu breakout di sini apa breakdown di sini. Itu
Kuncinya teman-teman yang saya mau katakan tadi, kan kita udah lihat tuh pattern tuh banyak banget. Kuncinya ya kita perhatikan dia arahnya kemana. Lalu untuk pattern yang kedua, yaitu high risk entry. Nah, high risk entry ini kita entry sebelum dia breakout, dia masih berada di tengah-tengah pattern. Nah, misal kalau kalian punya konfidensial yang terlalu tinggi atau kalian punya keyakinan yang sangat tinggi, kalian udah mikir, oh ini nanti dia bakal ngepam karena ada news bagus, saya baca news duluan segala macam lah, terserah kalian. Kalian tuh bisa entry di sini. Tapi ini kita bisa bilang ini adalah high risk karena kita nggak tahu apakah dia nanti bakal breakout ataukah dia nanti bakal breakdown. Kita sama sekali nggak tahu. Itu untuk high risk entry. Jadi terserah kalian mau pakai entryan yang mana, tapi bagi saya kalau memang modal yang kita pakai itu cukup besar, saya saranin sih pakai yang low risk entry. Tapi kalau kalian memang mau scalping, kalian mentalnya kuat, high risk entry itu pun juga nggak masalah. Saran saya kalian coba aja keduanya, nanti kalian cocokkan dengan risk appetite masing-masing ya. Kalau kalian memang cocok high risk ya udah pakai itu aja, itu nggak masalah kok. Karena balik lagi sistem trading masing-masing itu harus dicoba teman-teman. Kita nggak tahu harus kayak gimana. Kita mungkin nggak cocok ngikutin orang lain. Kita punya style masing-masing. Lalu yang kedua kita harus belajar juga untuk risk and reward. Biasanya untuk risk and reward itu saya saranin paling nggak itu paling kecilnya di 1:1. Kalau kalian bisa lebih bagus itu di 1:2 atau bahkan lebih tinggi lagi 1:3, 1:4 itu bahkan jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian mau paling kecil itu ada di 1:1 untuk chart pattern ini karena kita juga nggak tahu pergerakan kedepannya itu kadang-kadang bisa berubah teman-teman karena tiba-tiba ada news ya pembalikan arah itu bisa sangat mungkin untuk terjadi. Dan yang nextnya kita bakal belajar gimana cara kita untuk mencari chart pattern. Nah ini bakal menjadi pertanyaan teman-teman semua ya karena cara cari chart pattern itu sebenarnya simple tapi capek teman-teman. Capek itu kenapa? Karena kalian harus buka TradingView, kalian cek satu-satu. Misal kalian search, coba kalian lihat deh untuk BTC ada pattern nggak? Cek di time frame 4 jam, cek di 1 jam. Kalau nggak nemu, kalian search lagi yang lain. Kalian search XAU, kalian cek lagi dailynya, kalian cek 15 menit gimana, 30 menit gimana, 1 jam gimana. Itu kalian terus menerus lakukan teman-teman. Karena ya mau nggak mau siapa yang mau nyuapin kalian di market kayak gitu loh istilahnya. Dan di sini kalau kalian udah nemu, kalian harus identifikasi dulu ini chart pattern apa ya, potensinya kemana ya, bakal breakout atau breakdown. Lalu di sini kalian juga perhatikan time frame yang digunakan, jangan ngawur, jangan salah time frame, jangan scalping di time frame daily, pusing nanti kalian. Dan di sini kalian juga harus tentuin strateginya mau kayak gimana, timingnya kapan mau entry-nya itu. Dan di sini kalau kalian sadar, kalau mau screening manual itu bener-bener capek teman-teman. Nah ini capek kan? Pasti kalau kalian coba komen deh di bawah. Saya mau tahu kalian capek nggak sih screening manual? Dan ini saya juga punya solusinya. Solusinya adalah kalian gabung ke Billionaire Trader. Itu adalah free banget buat teman-teman. Dan di sini saya mau spill sedikit ya fasilitasnya. Nah ini teman-teman udah bisa lihat ya. Kita itu ada 4 topik discussion di sana. Yang pertama itu ya udah pastinya ada forum diskusi. Lalu di sini ada trading reference. Jadi itu adalah tempat di mana kalian cari chart pattern dengan sangat mudah karena kita udah disuguhin di sana. Dan di sini juga ada info and news, lalu ada education. Nah, yang pertama saya langsung bahas ya. Untuk chart pattern itu kan kalau kita screening sendiri itu susah banget. Kalau kalian gabung di Billionaire Trader, kalian bakal dapetin hal kayak gini. Contoh, ini before-nya. Ini dari Euro USD. Nah, ini pattern apa? Ayo, kalian udah belajar nih. Ini namanya ascending triangle. Jadi pergerakannya seperti ini. Nah, potensinya adalah harga bergerak naik. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya, ascending triangle. Dan di sini kita lihat yang terjadi selanjutnya apa? Update EU. Jadi di sini teman udah bisa lihat bahwa dia itu ketika dia breakout, dia retest teman-teman, dia turun lagi. Nah ini mungkin saya bakal hapus ya biar teman-teman bisa lihat lebih detail. Ketika dia naik, dia retest dan sekarang adalah entry point yang sangat bagus buat kita masuk. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini teman-teman itu untuk di Billionaire Trader saya nggak bakal nyuruh kalian buy now, sell now. Hal kayak gitu kalian nggak bakal temuin di Billionaire Trader. Karena di sana tujuan saya adalah membuat kalian menjadi seorang trader yang mandiri. Saya nggak mau nyuapin kalian. Saya maunya kalian belajar, nonton video YouTube saya ini, praktekin sendiri, terapin sistem trading kalian sendiri.
Karena pada akhirnya kita itu nggak bakal bisa bergantung sama orang lain. Mungkin di sini kalian bisa bergantung untuk dapetin screeningnya lah. At least kalian dikasih tahu, oh ini ada pattern ini di sini, ada pattern ini di sana. Itu seenggaknya kalian tahu, dan kalian tahu actionnya itu harus kayak gimana. Karena di sini juga bisa jadi ascending triangle-nya dia breakdown. Nah di sini entry point kita bisa nge-short. Kita bisa profit kalau dia turun, itu juga bisa terjadi. Makanya kita better wait and see di sini dan gunakan low risk untuk entry. Dan di sini untuk info and news itu teman-teman udah bisa lihat ya, kita sering banget share, oh nanti ada news nih. Nah, ini kita bakal share news gimana reaksinya dan macam-macam lah. Kalian nanti kalau udah gabung itu langsung lihat sendiri deh kayak gimana news announcement dari kita. Dan yang terakhir itu juga ada education. Nah, education ini yang paling penting. Karena kalau kalian pemula, saya saranin banget untuk gabung ke sini. Karena di sini itu banyak banget PDF gratis yang kita share. Yang saya nggak share kemana-mana. Ada kill zone concept, ada type of support resistance, ada Dow theory, di sini ada candle pattern, di sini ada chart pattern. Nah, ini PDF-nya itu penting banget buat kalian miliki ya. Kalau kalian nggak punya, itu bisa gabung aja. Ini gratis kok, kalian nggak perlu bayar apapun nih. Paling cuma modal untuk kalian trading aja. Karena kalau kita trading nggak pakai modal, kita mau tradingin apa? Kalau trading akun demo kan, ya udah mending kalian belajar sendiri aja gitu. Dan di sini teman-teman, kita juga ada education, itu berbentuk video di sini. Kalian bisa pelajari di sana, langsung praktek. Dan kalian bisa lihat nanti intinya kalau kalian udah masuk, kalian bisa lihatlah apa aja edukasi kita di sana. Dan next lagi kita akan bahas ke praktek realnya. Nah ini yang paling kita tunggu. Nah untuk praktek realnya itu kita juga udah buatkan setup di Billionaire Trader. Nah di sini ada EU. EU ini adalah euro dengan US dollar. Cuma kita singkat aja. Dan di sini kita udah bisa lihat. Ini adalah sebuah chart pattern juga namanya descending triangle. Descending triangle itu biasanya harga itu datang dari atas, turun dan dia membentuk seperti ini. Nah ini descending triangle namanya. Tapi karena market itu nggak selalu akan nurut dengan apa yang kita inginkan, dia itu bisa muncul dari bawah sini teman-teman. Dia harga naik, turun, mantul, naik, turun, mantul lagi. Nah di sini ini adalah sebuah setup mirip seperti descending triangle, yang mana biasanya kalau kalian lihat descending triangle itu dia biasanya dari harga atas. Mungkin saya bakal langsung contohin ke Instagram saya karena ada chartnya di sana. Nah ini dia ya, maksud saya descending triangle itu yang sebelah kanan ini biasanya dia itu harganya dari atas baru turun, bukan dari bawah seperti ascending ini. Makanya bisa kita katakan kalau kita mau profit di market, ya kita harus fleksibel teman-teman. Dan di sini kalian udah bisa lihat ya, harga semakin turun. Walaupun dia harganya berada dari bawah awalnya, itu nggak masalah teman-teman. Makanya pada akhirnya kita harus peduli dia itu breakout atau breakdown itu pada intinya. Nah ini kita udah bisa lihat ya profitnya itu lumayan banget. Dan di sini, nah untuk profitnya teman-teman udah bisa lihat. Mungkin grup kita itu bukan grup yang pamerin profit puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Di sini teman-teman kita itu ya pamernya 300.000, $4, 300.000. Nah ini 100.000. Nah menurut saya ini nggak masalah. Kenapa? Karena saya selalu menanamkan mindset kalau kita trading itu bukan tempat kita nyari, kita tuh bisa jadi kayak mendadak. Misalnya kalian langsung all in, kalian punya 100 juta all in, 100 juta jadi 500 juta gitu misalnya. Kita nggak yang kayak gitu. Saya itu lebih fokus ngajarin ke teman-teman gimana cara kita pelan-pelan. Ibarat kita lagi naik tangga, ya udah kita naikin satu gitu, kita pelan-pelan. Kita nggak langsung loncatin 10 tangga ke depan, enggak, nanti kita kebentur, dan kebenturnya itu ya bikin kita sakit kalau kita jatuh lagi ke titik kita awal. Nah di sini saya perlu ingatkan ya, trading itu bukan tempat kita langsung menjadi kayak mendadak. Itu ada namanya proses teman-teman. Jadi mungkin kalau cari $10, $30 sehari itu udah lumayan banget. Kalau kalian bisa $10 sehari, itu dalam sebulan, kalau kalian bisa konsisten, itu udah $300. $300 itu 4,9 juta, hampir 5 juta. Dan itu udah lumayan banget. Jadi ya bisa saya katakan kalau kita mau trading, kalau kita mau seriusin, cukup untuk jadikan income tambahan dulu. Kalau nanti kalian pikir, oh saya mau dapatin changing life money nih dari trading, ya itu memang bisa. Tapi ya modal kita juga harus besar dulu teman-teman. Dan sebelum kita menyentuh tahap kita modal besar, kita mulai dengan kecil-kecil dulu. Kita konsistenkan dulu gimana cara kita dapetin uang secara setiap bulannya, itu at least kayak kita gajian lah istilahnya. Karena kalau kalian udah bisa, saya sangat berharap silahkan dah. Kalian mau masukin modal 10 miliar, 1 miliar itu silahkan. Nanti ya profit kalian pasti akan mengikuti. Mental kita udah siap ngelihat,
Oh kalian udah biasa loss 100.000, misalnya modal 1 juta, loss 100.000, 50.000 itu udah biasa. Intinya maksud saya adalah ada step by step level psikologis manusia. Kalian nggak bisa baru trading 1 juta terus besoknya depo 100 juta. Nanti mental kalian tuh kena teman-teman. Tapi kalau memang kalian udah biasa ya udah terserah, kalian bisa pakai modal besar dan dapetin life changing money dari sini. Itu sangat bisa karena saya banyak banget kenal orang-orang yang kayak gitu. Dan di sini mungkin itu aja video saya kali ini dan edukasi saya kali ini. Kalian pengen saya bahas apa nih di next videonya? Kalian bisa komen di bawah dan kalian komen apapun itu terserah. Saya pengen tahu aja feedback apa yang saya perlu tambahkan di YouTube ini biar membuat teman-teman itu bisa menjadi seorang trader mandiri dan bisa dapetin ilmu-ilmu tambahan dari saya. Jadi sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu kalian yang lagi struggling di trading. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe. And thank you.